Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Al-Qadri, berasal dari Universitas Boswa, jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami jenis-jenis karya tulis. Eh, Pengertian karya tulis ilmiah. Jenis karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Karya ilmiah ditulis secara sistematis dan meruntut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri antara lain ditulis secara sistematis, menggunakan kaidah keilmuan, dan memberikan pemahaman secara detail. Struktur karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologi. Jenis-jenis ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah, lalu makalah, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan kertas kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan artikel dan pengertian. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan publikasi di jurnal. Adapun menurut beberapa tokoh yaitu Komara 2017, menurut Komara, artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Adapun nama tokoh yang kedua yaitu Mariadi tahun 2000. Menurut Mariadi, artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menjadikan kajian dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah yaitu objektif. Artinya, isi artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari kondisi real yang ada, sekalipun keberadaan fenomena yang dibahas berbeda-beda antar disiplin ilmu. Yang kedua ada rasional. Yang ketiga ada kritis karena berfungsi sebagai wahana untuk saling menyampaikan kritik terhadap sesuatu yang patut dipertanyakan. Lalu ada reserved atau menahan diri, hati-hati dan tidak sombong, jujur, lugas, dan tanpa motif pribadi atau kepentingan tertentu. Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal, artinya hanya berfokus pada informasi dan tidak memiliki gaya bahasa yang santai. Mengidentifikasi sumber yang jelas dilampirkan ke sumber yang lainnya. Adapun struktur ilmiah, judul artikel tidak harus sama dengan judul makalah penelitian. Di bawah judul adalah nama penulis tanpa gelar dan institusi tempatnya bekerja. Lalu abstrak berisi inti masalah atau tujuan metode penelitian, temuan, dan kesimpulan. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kata kunci ditulis di akhir abstrak. Pendahuluan memberikan latar belakang masalah, mengapa masalah itu dipelajari, rumusan masalah, tinjauan literatur, dan informasi tentang penulisan. Referensi diidentifikasi dengan nama penulis dan tahun buku itu diterbitkan. Materi teori dapat dimasukkan dalam bagian ini. Lanjut yaitu metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi topik, penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik data. Lanjut ada hasil penelitian.
Hasil penelitian meliputi deskripsi hasil yang diperoleh dan diskusi ilmiah atau penjelasan berdasarkan referensi tertentu, sehingga masalah yang dihadapi dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian yang relevan. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan berisi penjelasan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuatu dengan permasalahan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, hanya berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Tidak harus sesuai dengan daftar pustaka dalam laporan penelitian. Adapun manfaat publikasi artikel ilmiah. Setelah menulis artikel ilmiah, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan artikel tersebut. Dan menurut Fajri Matahati Muhammadin 2018, beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh publikasi ilmiah antara lain berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kolom daftar publikasi akademik pada kurikulum vitae sangat berguna untuk pendaftaran program pasca sarjana, beasiswa, dan jika ingin melakukan karir akademik. Lalu publikasi ilmiah khususnya yang bersifat konferensi dapat memperluas jaringan keilmuan. Dan di beberapa universitas kamu tidak dapat lulus tanpa publikasi ilmiah. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan pembuatan makalah. Nah, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Pengertian lain menyebutkan bahwa makalah merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Diketahui bahwa tujuan pembuatan makalah jangkauannya cukup luas, bukan hanya sebagai cara bagi penulis untuk menyampaikan sebuah informasi maupun hasil analisis penelitiannya, tetapi makalah juga dapat digunakan sebagai pengembangan keterampilan, baik itu keterampilan menulis, memahami konsep, hingga menganalisis. Power Wadarminta mengartikan makalah adalah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Hal tersebut berbeda dengan pengertian makalah yang disampaikan oleh Tanjung dan Ardial, bahwa makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Terdapat karakteristik makalah yang membedakan dengan jenis karya ilmiah yang lain. Adapun karakteristik makalah yang pertama adalah membahas atau menelaah suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Lalu, makalah juga umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, maupun diskusi. Bagian pokok yang harus ada dalam makalah terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Adapun jenis-jenis makalah. Terdapat 3 kategori makalah, yaitu makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kedua, ada makalah induktif, makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga, ada makalah campuran, makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Adapun jenis-jenis makalah, yaitu jenis makalah dibagi menjadi 3, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, dan makalah kajian. Makalah ilmiah umumnya digunakan sebagai karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi masalah dan pembahasan. Yang kedua, makalah kerja, lalu yang diartikan sebagai makalah yang dibacakan pada seminar. Dan yang terakhir ada makalah kajian. Makalah kajian merupakan istilah untuk karya tulis ilmiah berupa saran pemecahan suatu masalah yang kontroversial. Namun makalah kajian tidak dimaksud untuk dibacakan dalam suatu seminar. Adapun struktur makalah. Yang pertama ada pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah yang akan diungkapkan seperti alasan mengapa masalah tersebut perlu dibahas, kenyataan data yang dikemukakan di lapangan, hingga tujuan pembahasan. Kedua, ada studi kepustakaan, menguraikan pengertian topik yang dibahas menurut ahli, hasil penelitian para ahli, sampai merumuskan kerangka berpikir. Yang ketiga, ada pembahasan, mengungkapkan pembahasan masalah yang sesuai dengan masalah yang diungkapkan dalam pendahuluan. Dan terakhir adalah simpulan atau penutup, mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan. Lanjut, di sini ada jenis
ilmiah yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Lalu ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertai biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Lalu ada paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Dan terakhir adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang memahami jenis-jenis karya tulis ilmiah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.